Upacara pembukaan Olimpiade Paris, sebuah festival olahraga yang bertujuan untuk menyatukan seluruh bangsa di dunia, menimbulkan keterkejutan dan ketidakpercayaan karena umat Katolik di seluruh dunia merasa tersinggung dengan parodi perjamuan terakhir, yang merupakan bagian darinya. Dari upacara pembukaan, tontonan 4 jam pada tanggal 26 Juli dimulai dengan parade atlet menyusuri Sungai Seine, diiringi musik dan adegan tarian di atas monumen Prancis. Katedral Notre Dame, yang masih dalam pembangunan sebelum pembukaannya pada 8 Desember, juga menampilkan segmen tarian ekstensif yang memberikan penghormatan kepada para pekerja konstruksi yang membangun kembali ikon Paris setelah kebakaran tahun 2019. Para penari tampak melakukan pekerjaan udara di atas perancah. Lonceng katedral berbunyi untuk pertama kalinya sejak kebakaran tahun 2019 yang hampir menghancurkan bangunan tersebut. Namun seiring berjalannya acara, kamera televisi memperlihatkan waria, salah satunya mengenakan mahkota, duduk di meja. Bentuk mahkotanya mengingatkan kita pada monstran. Adegan itu langsung ditafsirkan sebagai parodi lukisan dinding ikonik Leonardo da Vinci di biara perjamuan terakhir Domenica di Milan. Adegan meja waria kemudian dilengkapi dengan penyanyi yang muncul di tengah keranjang buah, untuk mewakili Dionysus, dewa anggur Yunani kuno. Dengan profil resmi Olimpiade sebelumnya, Twitter mengatakan bahwa penggambaran tersebut membuat kita sadar akan absurditas kekerasan antar manusia. Para uskup Perancis mengeluarkan pernyataan pada tanggal 27 Juli yang menyesalkan kejadian pada pembukaan Olimpiade. Meskipun upacara tersebut merupakan pertunjukan keindahan dan kegembiraan yang luar biasa, kaya akan emosi dan diakui secara universal, kata mereka, sayangnya upacara tersebut mencakup adegan-adegan yang mengejek dan mencemooh agama Kristen, yang sangat kami sesali. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada anggota denominasi agama lain yang telah menyatakan solidaritas mereka kepada kami, tulis para uskup Perancis. Kami memikirkan semua umat Kristiani di setiap benua yang telah tersakiti oleh keterlaluan dan provokasi adegan-adegan tertentu. Kami ingin mereka memahami hal itu. Perayaan Olimpiade jauh melampaui bias ideologis beberapa seniman, tegas para uskup. Bagi para uskup, nilai-nilai yang disebarluaskan melalui olahraga dan Olimpiade harus berkontribusi pada perlunya persatuan dan persaudaraan yang sangat dibutuhkan dunia kita, sekaligus menghormati keyakinan setiap orang seputar olahraga yang menyatukan kita. Uskup Emmanuel Gobiliard dari Dayton, perwakilan khusus Tahta Suci untuk Olimpiade Paris 2024, mengatakan bahwa dia tidak menyaksikan keseluruhan upacara pembukaan saat dia sedang berdoa. Ini adalah prioritas saya sebagai seorang pendeta, katanya kepada OSV News, sambil menambahkan bahwa dia melihat bagian dari upacara tersebut dan merasa sangat indah bersama para atlet dan nyala api Olimpiade. Namun dia mengatakan kepada OSV News bahwa pada pagi hari setelah upacara tersebut, ketika dia melihat gambar adegan kontroversial tersebut dibagikan secara besar-besaran di media sosial, dia sangat terluka. Yang paling mengejutkan saya adalah kebebasan semangat dan kebebasan berpendapat yang diklaim oleh mereka yang mengatur hal ini tidak boleh ditujukan terhadap orang lain, kata Uskup Gobiliard. Kamu bisa mengolok-olok idemu sendiri, menertawakan dirimu sendiri, kenapa tidak? Namun mengejek keyakinan dan agama orang lain dengan cara seperti ini, sungguh mengejutkan. Itu adalah reaksi pertama saya. Lebih lanjut ia menegaskan, Olimpiade adalah tempat terakhir terciptanya perpecahan seperti itu. Mengapa di sana? Uskup Gobiliard bertanya dalam percakapan dengan OSV News. Ini bertentangan dengan piagam Olimpiade, dengan dimensi persatuan yang ada dalam nilai-nilainya, dengan gagasan untuk menyatukan semua orang, tanpa demonstrasi politik dan agama. Mengapa mengecualikan orang-orang percaya dan orang-orang Kristen? Itu adalah tempat terakhir untuk melakukan itu. Kami harus menghormati semangat piagam Olimpiade. Kita sudah keluar dari situ sekarang. Piagam Olimpiade adalah kodifikasi prinsip-prinsip dasar Olimpiade, serta peraturan dan anggaran rumah tangga yang diadopsi oleh Komite Olimpiade Internasional. Salah satu poin pembukanya berbunyi, tujuan Olimpiade adalah untuk menempatkan olahraga demi kepentingan perkembangan umat manusia yang harmonis, dengan tujuan untuk memajukan masyarakat damai yang peduli dengan pelestarian martabat manusia. Uskup Gobiliard mengatakan bahwa semua orang Kristen yang menyaksikannya menderita cemoohan ini, dan menambahkan bahwa banyak atlet Kristen, IOC dan presidennya, Thomas Bach, menderita karenanya. Saya rasa dia tidak mengetahuinya.
Parodi perjamuan terakhir bukan satu-satunya simbol ambigu pada upacara pembukaan. Yang juga menimbulkan kontroversi adalah seorang penunggang kuda wanita yang mengenakan baju besi, bertengger di atas kuda logam dan berlari menyusuri sungai Seine dengan bendera Olimpiade, sebuah adegan di mana beberapa orang mengenali Santa Joan of Arc, pejuang suci yang melawan Inggris pada abad ke-15. Namun menurut penyelenggara, itu mewakili Sequana, dewa Celtic yang menghuni sungai Seine, dan simbol perlawanan. Adegan kontroversial lainnya menggambarkan seorang penyanyi meniru tubuh Ratu Marie Antoinette yang dipenggal. 1 minggu setelah, kita semua bersatu di sekitar Tuhan kita yang Ekaristi, di Kongres Ekaristi Nasional di Indianapolis, mahakarya Da Vinci, digambarkan dengan cara yang keji, meninggalkan kita dalam keterkejutan, kesedihan dan kemarahan yang wajar sehingga kata-kata tidak dapat menggambarkannya, kata uskup. Andrew Haji Cousins dari Crookston, Minnesota, Ketua Dewan National Eucharistic Congress Inc. Kami percaya bahwa perjamuan terakhir disatukan dengan kematian Kristus di kayu salib dan, bersama dengan kebangkitan, peristiwa-peristiwa ini semuanya merupakan satu dalam misteri Paskah, katanya dalam pernyataannya pada tanggal 27 Juli. Paskah ini, yang dimulai pada perjamuan terakhir, adalah momen paling sakral dalam kehidupan Yesus. Paus menyerukan umat beriman, untuk lebih banyak berdoa dan berpuasa sebagai silih atas dosa ini, dan mendorong mereka dalam mendiskusikan penggambaran perjamuan terakhir untuk melakukannya, dengan cinta dan kasih, namun juga dengan keteguhan. Uskup Robert A. Barron dari Winona Rochester, Minnesota, melalui media sosial pada 27 Juli mengungkapkan kemarahannya atas apa yang dia lihat pada upacara pembukaan. Dia mengatakan setelah pulang dari Kongres Ekaristi Nasional, di kota yang dia cintai, Paris, dia melihat ejekan yang menjijikkan terhadap perjamuan terakhir. Uskup Barron mengatakan bahwa Perancis, yang disebut sebagai putri sulung gereja, dan Paris, kota para kudus, jelas merasa, hal yang benar untuk dilakukan adalah mengejek momen yang sangat penting dalam kekristenan ini di mana Yesus dalam perjamuan terakhirnya memberikan tubuhnya dan darah untuk mengantisipasi salib. Uskup Barron menekankan bahwa dalam masyarakat pasca modern yang sangat sekuler, ini, umat Kristiani harus menolak dan membuat suara kita didengar. Uskup Daniel J. King dari Madison, Wisconsin, mendorong dalam sebuah postingan di Twitter bahwa, sebagai silih atas penistaan agama di Paris, mari kita berpuasa dan berdoa, memperbarui devosi kita kepada Ekaristi, Hati Kudus dan Perawan Maria. Uskup Daniel E. Flores dari Brownsville, Texas, menulis pada tanggal 27 Juli bahwa, kosakatanya tidak cukup bervariasi untuk menemukan kata yang tepat untuk menggambarkan perasaan di perut saya. Dia mengatakan dia tidak menonton Olimpiade selama beberapa dekade, dan bahwa, agendanya hanya memanfaatkan para atlet, mereka pantas mendapatkan lebih banyak rasa hormat. Begitu pula orang-orang yang beriman Kristen. Politisi juga merasa muak dengan kejadian tersebut, dan anggota Parlemen Eropa Perancis yang beragama Katolik, Marion Maréchal, melanjutkan ke Twitter dengan mengatakan, kepada semua umat Kristiani di dunia yang menonton upacara Paris dan merasa terhina oleh parodi waria dari Terlest makan malam, ketahuilah bahwa bukan Perancis yang berbicara tetapi kelompok minoritas sayap kiri yang siap menghadapi provokasi apapun. Kelompok Kristen di Inggris, Voice for Justice UK dan She memimpin Inggris bersatu untuk menyerukan permintaan maaf segera, marah terhadap parodi drag queen dari perjamuan terakhir, kata mereka dalam pernyataan tanggal 27 Juli. Ini tidak bisa diterima. Sekali lagi, kata inklusif digunakan untuk membenarkan perilaku yang terlalu eksklusif. Ejekan seperti itu merupakan serangan yang disengaja terhadap pribadi Yesus Kristus dan tantangan langsung. Namun, ada satu adegan upacara tersebut yang mendapat pujian bulat, konser kejutan oleh Celine Dion. Mengatasi penyakitnya, sindrom orang kaku, ia memberikan penghormatan kepada penyanyi Prancis Edith Piaf, yang meninggal pada tahun 1963, dengan membawakan Hymne à l'amour dari lantai 2 Menara Eiffel. Itu luar biasa, kata Uskup Gobiliard. Saat dia berbicara dengan OSV News pada tanggal 27 Juli, dia sedang dalam perjalanan ke Club France, markas seluruh atlet Prancis di Timur Laut Paris. Kami sekarang akan menjalani Olimpiade dengan antusias meskipun semua ini terjadi, katanya, sekali lagi mengacu pada adegan kontroversial tersebut. Itu bisa menjadi malam indah persatuan, persaudaraan dan persekutuan di antara kita, kata uskup, seraya menambahkan bahwa satu adegan merusak semuanya.
Langit Paris diterangi oleh kuali Olimpiade yang melakukan penerbangan pertama di Olimpiade Paris pada 26 Juli. Kuali tersebut dipasang pada balon dan akan terbang lebih dari 197 kaki di atas Taman Tuileries mulai matahari terbenam setiap malam hingga pukul 2 pagi. Penyelenggara mengatakan ini adalah yang pertama api Olimpiade dalam sejarah dinyalakan tanpa menggunakan bahan bakar fosil.